Shalom, selamat malam teman-teman. Mari kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Malam. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, saya ajak kita untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita akan memuji Tuhan pada malam hari. Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan dan saat kita? Apakah karena kita berbuat baik, atau karena kita saling? Apakah itu bisa membalas kebaikan? Tidak bisa membandingkan dengan kebaikan Tuhan dan saat kita. Mari kita akan ujian dengan apa kita balas. Kasih-Mu besar, Kau pulihkan segala
segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembah Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bersyukur kepada Tuhan Allah kami yang hidup, karena Engkau Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh pertolongan. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu ya Tuhan, yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama dengan teman-teman kami Komsel Timotius ini untuk boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Tuhan, Engkau hadir, Engkau yang senantiasa memimpin persekutuan kami saat malam hari. Engkau yang kuasa-Mu boleh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan, meninggikan Engkau. Kami mau menyembah Engkau. Rapi kami semua Tuhan, dan berkati setiap alat yang kami pakai, dan berkati juga teman-teman kami yang sedang bergabung dengan kami. Tuhan senantiasa berkati kami saat malam. Kami memulaikan ibadah kami, dan kami siap bersorak bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang siap bersorak bagi Tuhan katakan haleluya. Ya, mari teman-teman kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Dari utara ke selatan, Allah dahsyat.
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya kita akan mempersiapkan diri teman-teman ya, dikasih Tuhan untuk masuk di dalam firman Tuhan, karena inti dari semua di dalam persekutuan itu adalah firman, karena firman adalah firman yang hidup ya. Jadi untuk itu sebelum kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya saat malam hari ini, untuk kita diseringkan malam hari ini, mari kita angkat pujian. Kemuliaan-Mu bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagi Yesus. Kemuliaan Yesus
Waktu saat ini saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terpuji dan termuliakan nama-Mu Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, kami ada di sini walaupun secara Zoom. Itu semua berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ini kami Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan rema dalam kehidupan kami. Dan begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat Tuhan. Supaya apa yang disampaikan hamba-Mu sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang setia melayani Engkau, yang setia mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja. Tetapi biar firman-Mu ini bisa kami dapatkan dan bisa kami memahami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi saya ucapkan salam. Salam. Cukup jelas suara saya? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, teman-teman. Apakah perlu perkenalkan diri lagi nggak? Ya, enggak apa-apa karena ada teman kita yang Oke. Baik teman-teman, saya ucapkan dulu terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melayani pada malam hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan di sini saya bukan mengajar atau pengkhotbah, tetapi di sini kita hanya saling sharing, kita saling belajar bagaimana kehidupan kita meneladani Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Terima kasih buat pengurus yang telah mempercayakan saya pada malam hari ini. Dan mungkin kalau ada sebagian yang sudah kenal saya dan ada sebagian yang belum. Dan untuk itu perkenalkan nama saya, nama lengkap Farista Tafenae. Saya berasal dari Kalau Desa di Sasi Feroasi, Kecamatan Wabulato, Kabupaten Induk. Dan sekarang saya berada di Jakarta Pusat, Pasar Baru. Saya sedang kuliah di satu STT, yaitu STT Pelita Bangsa. Dan kalau status masih sendirian, dan mungkin itu saja ya.
Nah, teman-teman, sekian dulu perkenalan diri, dan jika ada nanti yang perlu ditanya mengenai pribadi, boleh ditanyakan, tidak apa-apa. Oke, teman-teman, mari kita buka Alkitab. Kayaknya saya sudah share kemarin tentang apa pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Dan mari kita baca secara bersama-sama, dan walaupun kita secara di Zoom, dan kita baca bersama-sama ya. Oke, teman-teman, saya mewakili kita. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, begini bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekitarnya. Ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini punya anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Oke, teman-teman, sebagai tema kita pada malam hari ini yaitu kelemahan yang menguatkan. Teman-teman semua, mungkin di setiap kita mempunyai kelemahan. Dari mana datangnya kelemahan itu? Yaitu bisa dari diri kita sendiri, bisa dari orang lain, bisa dari manapun, sehingga membuat kehidupan kita bisa lemah dan membuat kehidupan kita bisa terpuruk dalam masalah tersebut, sehingga membuat kita itu lemah dan tidak berdaya lagi. Tetapi di sini saya angkat tema yaitu kelemahan yang menguatkan. Teman-teman semua, sebagai latar belakang Zakheus dalam bahasa Yunani yaitu Zachaios. Ya, kalau bahasa Ibrani yaitu Zaki, yang murni dan saleh. Kita tahu dulu latar belakang Zakheus ini yaitu, dan sudah dijelaskan tadi dari ayat yang ke-1 sampai ke-2 dan ke-3. Sebagai profesi Zakheus ini yaitu adalah pemungut cukai. Ya. Dan jelas bahwa Zakheus ini adalah pemungut cukai pada waktu itu. Nah, teman-teman semua, di bangsa Yahudi pada waktu itu, orang tidak suka dan orang tidak mau, dan orang selalu mencaci maki atau menghina atau mengolokkan atau berbagai hal apapun tentang pemungut cukai ini. Sebab kenapa? Kita tahu juga bahwa Zakheus ini adalah
pemungut cukai. Dan dia dianggap juga adalah pengkhianat bangsanya sendiri. Sebab kenapa? Sebenarnya Zakheus ini adalah orang Yahudi. Ya. Kenapa dia dianggap pengkhianat? Yaitu karena dia bekerja untuk bangsa penjajahan, yaitu orang Romawi pada waktu itu. Nah, sebagai pekerjaan Zakheus pada waktu itu di kerajaan Romawi, yaitu untuk memungut cukai. Kalau kita sekarang, kalau saya tidak salah ya, pemungut cukai itu sama artinya pemungut pajak. Kalau saya tidak salah ya. Nah, sehingga membuat bangsa Yahudi atau orang-orang terdekat menghina ini yang namanya Zakheus karena dia mengkhianati bangsanya sendiri. Karena kenapa juga? Karena dia pemungut cukai, mengambil yang lebih atau memeras orang cukup lumayan lah. Sehingga membuat orang-orang di sekitarnya merasa iri dengan dia, dan sehingga dia mengalami pengkhianatan, sehingga dia mengalami yang namanya dikucilkan atau dijauhi orang-orang banyak karena profesinya sendiri. Nah, tetapi teman-teman semua, apa sih yang perlu kita pelajari dari sikap Zakheus ini? Yang pertama yaitu penerimaan diri. Dari Zakheuslah kita belajar bahwa bagaimana Zakheus itu menerima dirinya apa adanya. Ya. Kita tahu Zakheus juga adalah ya badannya pendek. Ya badannya pendek. Sehingga ketika dia mau bertemu Tuhan Yesus tidak bisa karena ada banyak orang yang menghalangi dia. Sehingga dia memanjat pohon. Ya, kita tahu bahwa itu juga suatu halangan buat kita semua. Ya, karena ya memang ciri-ciri orang pendek memang begitu. Makanya kalau ada di antara kita yang merasa dirinya pendek, ya mau gimana lagi. Gitu. Tetapi tidak membuat Zakheus ini berputus asa untuk bertemu Yesus. Nah, pada poin pertama yang saya bilang tadi, penerimaan diri, kenapa dia menerima dirinya sendiri? Kita tahu bahwa kelemahan Zakheus ini yaitu banyak, yaitu yang pertama tadi dari postur tubuhnya dulu pendek. Orangnya pendek, postur tubuhnya pendek, dan dia selalu dihina orang. Ya, dia selalu dihina orang, dan dia sebagai pengkhianat bangsanya sendiri. Nah, dengan kelemahannya di situ, dia menyadari bahwa dirinya ini penuh kelemahan, penuh berbagai tindakan yang tidak sesuai di hadapan Tuhan. Justru itu dia datang kepada Tuhan. Dia datang. Dia kepengen. Ada keinginan dia sungguh-sungguh. Ada rasa untuk melihat siapa yang datang. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita mempunyai suatu kelemahan beban hidup, belajarlah dari Zakheus membuka diri, menerima diri. Sadar diri apa yang ada dalam kehidupan kita. Jangan menjauhkan diri. Dekatlah dengan Tuhan. Carilah Tuhan yang sesungguhnya. Itulah yang membuat dirimu itu bahagia. Dengan Zakheus mempunyai kelemahan diri yang selalu dihina, yang selalu dikucilkan,
tetapi dia memberi dirinya untuk bertemu Yesus. Dia mempunyai keinginan untuk bertemu Yesus. Dia merendahkan dirinya untuk bertemu dengan Yesus pada waktu itu. Ya. Dia menerima Yesus dalam kehidupannya walaupun sulit baginya untuk bertemu dengan Yesus. Sebab kenapa? Kita lihat tadi, ya dari postur tubuhnya orangnya pendek. Dia sulit. Dengan dia bertemu Yesus, ada banyak orang tidak bisa. Sehingga dia memanjat pohon. Dari situlah kita juga belajar bagaimana usaha seorang Zakheus ini bertemu dengan Yesus. Ya. Dia tak pernah merasa, ya karena badan saya sudah kecil, saya nggak bisa untuk melihat Yesus. Tetapi dia berusaha berjuang semaksimal mungkin untuk melihat Tuhan Yesus, yaitu dengan dia memanjat pohon. Dia melihat langsung siapakah itu Yesus sebenarnya. Nah, sehingga dengan dia melihat Yesus, ketika itu Yesus justru memanggil dia. Yesus justru memanggil dia pada waktu itu. Nah, teman-teman, pada sekarang kita, apakah kita mampu berusaha untuk memberi diri kepada Tuhan? Apakah kita mampu untuk mencari Tuhan lebih lagi atau tidak? Itu kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita harus mencari Tuhan atau tidak? Kita harus menjawab itu dalam kehidupan kita. Kita selama pelayanan, dalam sekolah, apakah sewaktu kita sekolah sedang menjalani pelayanan, apakah benar-benarkah kita melayani Tuhan atau tidak? Tentu kita menjawab itu masing-masing. Apakah engkau sungguh-sungguh atau tidak? Terkadang ya memang ya, di saat-saat kita punya beban hidup, aku sendiri saya sebagai pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, di saat saya punya masalah, lemah di situ, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi pada malam hari ini, saya diingatkan dan kita diingatkan betapa kangennya Zakheus, dan Zakheus mengingatkan kita pada malam hari ini, betapa kesungguhan hatinya melihat Yesus itu siapa. Yang kedua yaitu membuka diri. Teman-teman semua, dengan kisah Zakheus ini, kita dapat belajar bagaimana dia membuka diri kepada Tuhan. Mungkin kita pada saat ini ada banyak orang yang tidak membuka diri karena merasa tidak mampu. Merasa mempunyai banyak kekurangan sehingga tidak dapat bertumbuh dan akhirnya gagal. Padahal dengan kita membuka diri, dengan banyak peluang yang kita dapatkan. Artinya, Zakheus yang membuka dirinya kepada Tuhan, ketika dia mencari Tuhan di tengah-tengah orang banyak, ketika dia tidak bisa dan dia naik di atas pohon, sebenarnya dia mempunyai kelemahan, mempunyai kekurangan di situ. Dia mempunyai kekurangan yang istilahnya tidak bisa melihat Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi dia bersungguh-sungguh. Dia tidak membiarkan tubuhnya atau membiarkan dirinya di situ saja. Tetapi dengan apa dia berjuang, dia memanjat pohon. Dia memanjat pohon. Nah, di sini juga kita belajar bahwa Zakheus ini ketika Tuhan Yesus memanggil dirinya, ketika Zakheus di atas pohon, dan ketika Yesus memanggil dirinya dengan berkata, Zakheus, segeralah. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, yang melihat di atas berkata, Zakheus segeralah turun sebab hari ini
aku harus menumpang di rumahmu. Disinilah Zakheus membuka diri di hadapan Tuhan. Sebab kenapa? Zakheus sudah tahu dia apa kelemahannya, apa kekurangannya, yaitu dari latar belakangnya tadi bahwa dia seorang pemungut cukai, dan pada waktu itu bahwa pemungut cukai ini adalah udah dicap bahwa orang-orang berdosa, pengkhianat bangsa. Dan Tuhan Yesus sudah tahu latar belakang Zakheus ini, tanpa pun diberitahu Tuhan sudah tahu sebenarnya. Tetapi Zakheus membuka diri di hadapan Tuhan. Dia menerima Tuhan Yesus apa adanya. Ya. Dia menerima kedatangan Yesus datang ke rumahnya. Sehingga ketika ia menerima Tuhan di dalam rumahnya, dan dia sadar, dan dia akan dengan apa yang dia lakukan pada waktu dia memeras orang, dia mengembalikan dengan 4 kali lipat lebih dari apa yang dia peras. Disitulah kita belajar. Nah, bagaimana juga dalam kehidupan kita yang sekarang? Apakah kita mampu membuka diri di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah kita hanya mampu di saat kita mempunyai masalah, mempunyai beban hidup, baru kita membuka diri di hadapan Tuhan? Oh Tuhan, baru engkau mencari Tuhan. Saya mempunyai ini. Tidak, tetapi setiap hari. Di saat engkau senang dan di saat engkau juga terpuruk, carilah Tuhan, bukalah dirimu kepada Tuhan, tetap minta syukur. Bukan di saat engkau mempunyai masalah. Tidak. Tetapi kalau sebaiknya setiap hari maupun senang dan tidak senang, tetaplah andalkan Tuhan dalam kehidupan. Saya ambil contoh teman-teman semua. Dari beberapa, baru 1 bulan lah. 1 bulan atau enggak. Baru beberapa minggu yang lalu saya mengalami, bukan saya sih sebenarnya, tapi keluarga. Ketika bapak saya menuju ke Teluk Dalam, dia tabrak orang, anak kecil, anak sekolah, masih SD. Dan pada waktu itu, anak tersebut langsung meninggal. Langsung meninggal di tempat. Nah, ketika terjadi musibah tersebut dan bapak saya juga yang mengalami istilahnya namanya aja tabrak, dia juga sakit dan langsung dilarikan ke rumah sakit sampai koma. Sampai koma pada waktu itu. Nah, teman-teman, pada waktu terjadi masalah, saya ditelepon. Ini kejadian seperti begini. Ketika saya dengar, siangnya dulu, mereka istilahnya agak menyembunyikan dari saya bahwa tidak terjadi apa-apa. Mereka bilang hanya sekedar saja. Tetapi setibanya itu jam berapa ya? Jam 7, saya juga lagi ada pelayanan pada waktu itu di gereja, lagi pelayanan, ditelepon. Yang telepon juga sepupu, katanya, Bapak masuk rumah sakit, keadaannya sekarang koma, dan anak tersebut sudah meninggal sebenarnya. Pada waktu itu juga teman-teman saya merasa, aduh Tuhan, gimana caranya? Kenapa? Bukannya saya ini sebagai juga kesaksian hidup. Kami sebenarnya bersaudara ada 8 orang. Hanya 1 cewek, laki-laki 7 semua. Saya juga anak kedua. Abang saya juga lagi kuliah di Teluk Dalam. Dan dia sekarang mau hampir lulus. Dan di saat itu
aku merasa terpuruk. Kenapa? Selama ini apapun yang terjadi dalam keluarga selalu saya yang terlibat. Dari tahun 2021, bapak saya udah dioperasi 2 kali. Saya yang nanggung semua. Karena waktu itu tidak ada BPJS, tidak diterima pada waktu itu. Di Gunung Stoli. Saya tanggung sendiri. Dan itu butuh perjuangan yang cukup luar biasa. Tetapi ketika pada terjadi kejadian yang terakhir ini, saya merasa tidak bisa lagi. Kenapa? Tidak ada harapan. Apa yang saya perbuat? Tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ada orang yang mengatakan di satu komsel juga sama saya di GSY di Jakarta Pusat ini. Dia mengatakan, hey, jangan terlalu pikirkan. Semua itu akan ada hikmatnya, ada gunanya. Kenapa? Kenapa juga saya terlalu pikirkan, teman-teman? Karena kenapa? Anak tersebut sudah meninggal, sedangkan bapak masih di rumah sakit. Keadaan koma. Nah, bagaimana anak tersebut? Tentunya kita harus bertanggung jawab. Tentunya kita harus bertanggung jawab. Dan sehingga pada waktu pengamanan secara kekeluargaan pada waktu itu, totalnya 35 juta pada waktu itu. Hanya biaya penguburan dan segala macam. Sehingga masalah selesai. Tetapi ya, itu uang. Tetapi bagaimana dengan bapak saya masih di rumah sakit? Itu makanya istilahnya membuat itu, kalau saya pikirkan, aduh tidak bisa. Aku nggak bisa berubah. Disitulah saya hilang harapan. Tuhan gimana jalan keluar? Tetapi ada teman yang mengingatkan, jangan terlalu. Berilah dirimu kepada Tuhan. Sehingga ketika waktu itu ada teman-teman satu komsel, satu pelayan juga membantu sedikit sehingga membuat masalah tersebut bisa diselesaikan secara selesai sampai saat ini. Nah, disitulah kita belajar kalau kita membuka diri di hadapan Tuhan, yakinlah dan percaya Tuhan selalu ada membantu. Jangan ketika engkau mengalami masalah dan terpuruk. Tetapi kita perlu membuka diri. Berserah kepada Tuhan. Memohon. Biar Tuhan yang menunjukkan diri. Nah, yang ketiga yaitu berdampak. Nah, dari sini juga kita belajar lagi bagaimana sikap seorang pemungut cukai ini bisa berdampak kepada orang lain. Yaitu ketika dia menerima Tuhan Yesus, ketika dia membuka dirinya di hadapan Tuhan, dia juga berdampak. Dari mana kita tahu? Ketika dia jujur di hadapan Tuhan, dengan dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Disitulah kita tahu ternyata seorang pemungut cukai ini bisa berdampak kepada orang lain. Dia mengembalikan lebih dari apa yang dia peras pada waktu itu. Di situ juga kita belajar apakah kita bisa berdampak terhadap orang lain atau tidak. Apakah selama ini yang kita perbuat, apakah bisa berdampak kepada orang lain atau tidak? Atau sebaliknya, yang kita perbuat hal yang buruk bisa berdampak kepada orang lain, tetapi sedangkan perbuatan baik tidak bisa berdampak. Kita harus perlu mempertanyakan itu dalam diri kita sendiri. Mana yang berdampak kepada orang lain? Apakah hal yang buruk atau hal yang baik?
Tetapi malam hari ini diingatkan kita pemungut cukai ini berdampak ke hal yang baik. Sehingga Tuhan menjamin kehidupannya dengan Yesus berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ketika kita tahu bahwa pemungut cukai ini adalah orang berdosa, dia jauh dari Tuhan dari sebelumnya, tetapi dengan dia memberi diri menerima Tuhan Yesus, ketika Yesus menumpang di rumahnya, sehingga Tuhan menjamin bahwa kehidupannya akan terselamatkan. Dan disitulah kita belajar ketika kita menerima Tuhan, memberi diri kita berserah kepada Tuhan dan berdampak kepada orang lain dengan berdampak hal yang baik, yakin dan percaya, kita akan diselamatkan sampai selama-lamanya. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon dimaklumi, dan jika ada hal-hal yang tidak baik, mohon disingkirkan dalam hati. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini, yang mengingatkan kami bagaimana kami menerima Tuhan itu dalam kehidupan kami, dan bagaimana membukakan diri kami terhadap Engkau Tuhan, dan bisa berdampak kepada orang ketika kami menerima Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan selalu mengingatkan kami, Tuhan selalu membimbing kami dan mengarahkan kami. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa kami tanamkan dalam kehidupan kami, dan bisa kami lakukan di jemaat-Mu dan di sekitar kami Tuhan. Biarlah kami di sini bisa berguna. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Oke, baik. Terima kasih Bang Faris atas Sama-sama. yang sangat luar biasa. Ingatkan kita kembali tentang kehidupan Zakheus. Bagaimana di dalam kelemahannya kuasa Tuhan boleh nyata. Ya, yang kehidupan Zakheus bahkan boleh berdampak bagi orang-orang di sekitarnya, menjadi dekat, bahkan pada ujung-ujungnya, wujudnya pun mendapatkan keselamatan dari Yesus. Bukan hanya di dalam dunia pun, seluruh keluarga besarnya dapat keselamatan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh diingatkan bagi kita ini, walaupun kita hanya seberapa, tapi itu tidak jadi masalah untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, ya saat ini kita akan sebentar lagi mau mengakhiri ibadah kita saat malam hari, persekutuan kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Nanti setelah pujian ini, nanti saya minta ke Faris untuk memimpin doa syafaat dan sekaligus doa penutup ya. Doa penutup untuk selesai ibadah. Gitu. Karena kalau doa berkat itu bagian dari Pak Pendeta atau Bapak Gembala. Sementara kita masih dalam belajar, jadi tugas kita hanya doa penutup di dalam setiap persekutuan. Jadi setelah pujian ini nanti kita kesudahan Pak Faris untuk doa syafaat dan sekaligus terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami ini Tuhan. Walaupun secara daring Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya penyertaan-Mu ada bersama kami Tuhan. Walaupun kami Tuhan tidak sebanyak ini Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau selalu menjaga dan melihara kehidupan teman-teman kami, dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, tiada balasan dari kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan teman-teman kami di grup atau di Komsel Timotius ini Tuhan. Kau senantiasa memelihara kehidupan mereka. Memberkati keluarga, memberkati pelayanan, memberkati masa depan mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani Engkau Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kau yang senantiasa memelihara kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Dan jauhkanlah mereka Tuhan ke hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan terlebih kematian yang tidak kami inginkan sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang memimpin kami pada malam hari ini. Untuk WL Tuhan, Engkau berkati beliau Tuhan. Kamu menjaga baik pelayanan keluarga, masa depan. Kau selalu memberkati, melihara kehidupan beliau Tuhan. Begitu juga keluarganya Tuhan. Berkati semua Bapa. Berkati juga kami Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan, membimbing kami. Begitu juga firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu yang Kau sampaikan pada malam hari ini Tuhan, biarlah menjadi berkat dan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, dan firman-Mu ini juga Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau pulihkan bangsa ini dari segala penyakit Tuhan, bagi juga dalam ekonomi Tuhan, terlebih dalam sisi politik, sosial dan budaya Tuhan. Engkau pulihkan itu semua Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang berkuasa di atas bangsa kami. Engkau juga berkati pemimpin bangsa ini Tuhan, mulai dari presiden sampai ke jajaran ke bawah Tuhan. Kau selalu yang menyertai mereka, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan daripada Engkau Tuhan. Biarlah senantiasa apapun yang mereka lakukan Tuhan sesuai dengan kebenaran di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan keluarga kami, dimanapun mereka berada pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jika mereka dalam keadaan sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Dan jika mereka dalam pelayanan mereka Tuhan, berilah mereka semangat hidup Tuhan, agar mereka memberi hidup mereka melayani Engkau dengan sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati juga kami Tuhan yang sedang pelayanan, baik juga yang ada yang sedang sekolah Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau senantiasa menjaga, Engkau memberkati sekolah di pekerjaan Tuhan, Engkau selalu memberkati juga semuanya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ibadah kami akhiri Tuhan, dan semua aktivitas kami selanjutnya pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan-Mu yang ada bersama kami Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, bukan kehendak kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Oke, salam semuanya.